Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Niat kuring ajining rasa goib titipan nu maha tunggal, tunggal sarasa, tunggal sapangawasa. Jalan nu rahayu mapag alam kabagjaan untengen diri pribadi. Di anteureun simpena peuting waruga mapai cahaya, saamparan bumi nyaksi laku nyempurnakeun hirup. Ngagro mawa harapan lain keur diri sorangan, waruga tumbal kaheman. Basa mah gambaran rasa, budi mah gambaran ati, ngancikna raga salira. Uga Wangsit Siliwangi. Uga Wangsit Siliwangi telah banyak diketahui oleh orang Sunda. Sosok Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran Tatar Pasundan, yaitu Budak Angon yang akan membawa kembali kejayaan Pajajaran anyar. Dalam kehidupan sesama, Budak Angon menjelaskan suatu upaya dan proses penertiban, pembangunan kesadaran, serta pengarahan hubungan antar sesama yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Suatu tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan. Dalam konteks sosoknya, pribadi yang bekerja keras dalam upaya dan proses yang demikian disebut sebagai Budak Angon. Saha ari Budak Angon? Budak Angon diartikan secara harfiah sebagai anak gembala. Ari ngangonna lain kebo, lain embe, lain meong, lain banteng, tapi kalakai jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian dicumputkeun, sabab acan wayah ngalalakonkeun. Engke mun geus wayah jeung mangsana baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilalakonkeun. Apa yang digembalakannya? Bukan kerbau, bukan kambing, bukan kucing, bukan banteng, tapi daun kering dan kayu tunggul. Yang bersangkutan terus mencari mengumpulkan yang ditemukannya, sebagian disembunyikan, sebab belum waktunya dilakonkan. Nanti jika sudah waktu dan masanya, akan banyak yang terbuka dan pada ingin dilakonkan. Apa yang dimaksud dengan kalakai dan tutunggul? Seperti kita ketahui bahwa naskah-naskah kuno yang ada di Tatar Pasundan menggunakan daun lontar atau daun nipah. Itu ibarat kalakai, atau dalam bahasa Sunda kalakai adalah daun-daunan kering, dan lontar serta nipah adalah daun-daunan kering itu. Lalu apa yang disebut dengan tutunggul? Tutunggul adalah tinggalan dari sebuah pohon, atau juga dapat diartikan hanya sebuah batang rokrak atau batang kayu kecil berupa alat tulis yang biasa dipakai untuk menulis daun lontar atau daun nipah. Kapan Budak Angon itu akan hadir? Atau barangkali Budak Angon sudah ada saat ini? Barangkali Budak Angon telah membawa identitas kesundaan. Kehadirannya banyak ditertawakan dan dihina-dinakan sebagai gaya pikir yang kolot, ortodoks dan musyrik. Tuduhan yang ditunjukkan kepada batang hidungnya justru datang dari orang Sunda sendiri yang tidak lagi mengenali jati diri Sunda. Ditambah lagi peristiwa ironis ketika salam Sunda dihina-dinakan, kata Sampurasun. Tidinya loba nu ribut mimiti ti jero dapur, di dapur laju salembur, di lembur jadi sanagara, nu barodo jadi gelo, marantuan nu kerelut, di kokolotan ku budak pun cireung, matakna kerelut, marebutkeun warisan, nu hawak hayang panglobana, nu teu hawak hayang loba, nu teu boga hak marenta bageanana. Dari sana banyak orang yang ribut, mulai dari dalam dapur, dari dapur jadi satu wilayah, dari wilayah menjadi satu negara,
Yang bodoh jadi pada gila membantu yang berkelahi, dipimpin oleh budak buncireng. Makanya pada berkelahi berebut warisan. Yang serakah ingin yang paling banyak, yang tidak serakah ingin dapat banyak, yang berhak minta bagiannya. Para penghina bedak angon mengedepankan urusan duniawi, berebut kedudukan, kenikmatan dunia, dan berebut harta serta kekuasaan. Mereka berhasil membangun kekuatan dan memunculkan pimpinannya sebagai hasil persekongkolan mereka yang serakah. Sosok seperti itu diibaratkan sebagai buta. Buta-buta laju nyarusup, nu garelot jadi kareueug, sarieuneun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju nareangan budak angon, nu saungna dibirit leuwih, nu pantonna batu satangtung, nu dihateup ku handeuleum, ditihangan ku hanjuang. Nareanganana budak tumbal, sejana dek marenta tumbal, tapi budak angon geus eueuh, geus narindak bebarengan jeung budak anu janggotan, geus mariang pindah ngababakan, parindah ka lebak cawene. Buta-buta kemudian pada masuk, yang berkelahi pada ketakutan, pada takut dituduh yang menyebabkan hilangnya negara. Kemudian mencari budak angon, yang rumahnya di hilir lubuk sungai, yang pintunya setinggi batu yang beratapkan handeuleum, yang bertiangkan hanjuang. Mereka mencari yang suka berkorban, yaitu budak tumbal, seraya mohon bantuan. Tetapi budak angon sudah tidak ada di tempat, sudah bergerak bersama budak janggotan, sudah pergi pindah membuka lahan baru di lebak cawene. Mari kita kupas uga wangsit Siliwangi ini. Kita garis bawahi kata birit leuwih. Leuwih dalam bahasa Sunda mengacu pada bagian sungai yang digenangi air karena ada ceruk di dalamnya. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu disebut lubuk. Saya mencoba menerjemahkan, birit leuwih adalah wilayah atau lokasi yang dimaksud berada dalam sebuah sungai di hilir. Dan di manakah birit leuwih tersebut? Sebelum menunjuk pada suatu tempat, kita tentukan dahulu di mana sungainya dan apa nama sungainya. Sekali lagi saya mencoba menerjemahkan bahwa sungai yang dimaksud adalah Sungai Citarum. Citarum berkaitan dengan sejarah Sunda di masa lalu. Citarum mengalir ke suatu tempat yang berupa ceruk yang luas membentang, membentuk genangan raksasa berupa bendungan atau waduk. Tentu sebuah leuwih yang dimaksud dalam wangsit Siliwangi bukanlah sebuah leuwih yang kecil dari sungai yang tidak terkenal. Sungai Citarum yang telah terkait dalam sejarah Tatar Pasundan. Di antaranya Sungai Citarum adalah batas antara kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Bendungan ini bisa diartikan sebagai leuwih gede yang mengacu pada wangsit sebagai leuwih, karena tidak disebutkan besar atau kecilnya sebuah leuwih. Dan menurut hemat saya, tentu leuwih yang dimaksud harus fenomenal. Tidak seperti leuwih yang ada di setiap sungai di Jawa Barat, juga di seluruh Indonesia. Merujuk pada wangsit Siliwangi, tentu leuwih dimaksud fenomenal secara ukuran yang besar, gede, dan bisa disebut leuwih gede atau waduk. Ya itulah leuwih gede atau waduk Jatiluhur. Lalu di manakah birit leuwihnya? Secara harfiah kata birit adalah panta atau bokong, tetapi juga dapat berarti bagian hilir dari sebuah leuwih. Jadi birit leuwih adalah bagian hilir dari leuwih. Dan jika leuwihnya adalah bendungan Jatiluhur, birit bendungan Jatiluhur adalah bagian hilir dari bendungan menuju Laut Jawa. Jadi di manakah itu? Bisa jadi adalah kota Purwakarta atau Karawang. Pantona batu satangtung, pintunya setinggi batu. Apa itu? Kita bisa mengingat bangunan kuno Keraton Pakuan Pajajaran berupa rumah panggung dengan pondasi batu. Menurut perkiraan saya tingginya satangtung atau setinggi badan rata-rata orang Sunda. Artinya pondasi berupa batu sebagaimana bangunan Sunda di masa lalu ditinggikan pondasinya dari atas tanah. Mestinya kita mengartikan adanya bangunan dengan gaya arsitektur Sunda kuno atau gaya bangunan Sunda lama.
Di hatapan ku handelem, di tihangan ku hanjuang. Kita mendefinisikan beratapkan handelem dan bertiang hanjuang mengandung arti bahwa sesuai dengan kebudayaan Sunda Pituin, yaitu Sunda asli. Mereka datang minta bantuan budak Angon, tetapi sudah tidak ada di tempat. Bukan berarti tidak ketemu lagi. Budak Angon bisa ditemui di tempat lain, yaitu di Lebak Cawene. Di manakah Lebak Cawene? Saya menafsirkan bahwa Lebak Cawene adalah kota Bandung. Cekungan Bandung secara geologis adalah berbentuk mangkuk atau cawene. Saat itu budak Angon sudah nyakrawati atau menjabat sebagai Prabu di Bandung. Prabu adalah sebuah sebutan bagi pimpinan selain pusat kerajaan Pajajaran. Penggunaan Prabu di zaman Sunda kuno tersemat pada kepala desa, setingkat camat, setingkat bupati, dan gubernur. Sedangkan Raja Pajajaran disebut Maharaja dalam bahasa Sangsekerta atau Tohaan dalam bahasa Sunda. Dengan demikian, saat itu budak Angon telah menjadi pejabat di lingkungan kegubernuran di Bandung untuk Provinsi Jawa Barat Tatar Pasundan. Istilah Cawene kita telusuri dari catatan zaman Belanda dari Plate. Cornelius Marinus menyebutkan bahwa kata Cawene istilah yang menyangkut tukang sadap dan kawung. Darengikeun, zaman bakal ganti deui, tapi engke. Amun gunung gede anggeus bitu disusul ku 7 gunung, genjelong deui sajagat. Urang Sunda disasambat, urang Sunda ngahampura. Hade deui sakabehanana. Bangunan ngahiji deui mangsa jaya-jaya deui. Sabab ratu anu anyar ratu adil sajati. Tapi ratu saha? Di mana asalna eta ratu? Dengarkanlah, zaman akan berganti lagi. Tapi nanti jika gunung gede selesai meletus disusul oleh 7 gunung, gempa lagi sejagat. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, bangunan bersatu kembali. Masa jaya, jaya lagi. Sebab ratu yang baru ratu adil sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asal sang ratu itu? Kita bisa memperhatikan siapa budak Angon tersebut. Budak Angon sering membahas tentang sadapan gula aren sebagai penanda bahwa kata Cawene akan disampaikannya. Kita tunggu saja. Ieu mah mung saukur pamendak sim kuring. Hapunten teu acan tiasa ngaguar saujeratna. Masih risi kubisi rempan kusugan.